Saya Winda Oktavianingsi. Saya Reni Supriyama. Saya Latifah Bumaini Habibi. Saya Rani Supriyama. Saya Istiqomah. Kami dari Kelompok 4. Baiklah, materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu nilai maksimum dan nilai minimum pada program linier. Selamat menyaksikan. Nilai optimum. Nilai optimum adalah daerah penyelesaian masalah program linier merupakan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linier. Untuk menentukan nilai optimum ada dua, yaitu 1. Menentukan nilai maksimum, 2. Menentukan nilai minimum. Nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Masuk dalam contoh, sebuah perusahaan furniture mempunyai dua jenis produk, yaitu meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan suatu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja yaitu $8 dan setiap kursi $6. Tentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diperoleh agar menghasilkan laba maksimal. Membuat model matematika, kita membuat dulu tabelnya, yaitu ada jenis produk, proses perakitan, proses finishing, dan laba. Jenis produk meja X, proses perakitan 4 jam, proses finishing 2 jam, dengan laba $8. Jenis produk kursi Y, proses perakitan 2 jam, proses finishing 4 jam, laba $6. Dan proses perakitan semuanya yaitu 60 jam, proses finishing 48 jam. Dan menghasilkan modul matematika X, Y sama dengan 8X tambah 6Y, kendala 4X ditambah 2Y kecil dari 60, 2X tambah 4Y kecil dari 48, X besar dari 0, Y besar dari 0. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang membuat grafik secara manual. Untuk membuat grafik, kita gunakan persamaan pada kendala. Pertama, kita gunakan persamaan pertama, yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 60. Nilai X dan Y-nya kita ganti menjadi 0. Pertama, kita coba dulu yang X sama dengan 0. 4X tambah 2Y sama dengan 60. X-nya diganti jadi 0. Jadi 4 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 60. 4 dikali 0 sama dengan 0. 2Y sama dengan 60. Kedua ruas dibagi menjadi 2. Kedua ruas dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 60 dibagi 2 30. Jadi nilainya didapat 30. Selanjutnya kita ganti nilai Y dengan 0. 4X ditambah 2Y sama dengan 60. 4X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 60. 2 dikali 0, 0. Jadi tinggal 4X sama dengan 60. Kedua ruas dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi untuk persamaan kendala pertama didapat titiknya itu 15,30. Selanjutnya kita coba ke persamaan kendala kedua, yaitu persamaannya 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Sama seperti yang pertama, kita ganti nilai X dan Y-nya menjadi 0. Pertama yaitu X sama dengan 0. 2X ditambah 4Y sama dengan 48. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi tinggal 4Y sama dengan 48. Kedua ruas dibagi 4. 4Y dibagi 4 1. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi kita dapat nilainya 12. Selanjutnya kita masukkan Y sama dengan 0 untuk mencari nilai X-nya. 2X ditambah 4Y sama dengan 48. 2X tambah 4 dikali 0 sama dengan 48.
4 dikali 0 sama dengan 0. Terus sisa 2x sama dengan 48. Sama-sama dibagi 2. 2x dibagi 2 sama dengan 1. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi dapat nilai x-nya 24. Jadi untuk persamaan kendala yang kedua itu didapat titiknya 24,12. Selanjutnya kita buat grafiknya. Ini untuk grafik kendala tadi. Ini yang terus dari grafik tadi didapat daerah himpunan. Daerah himpunannya yaitu yang ini, daerah yang diarsir. Kan kita mau mencari nilai maksimum dan minimum. Untuk mencari nilai maksimum, kita coba menggunakan titik pojok. Dari persamaan yang nilai f, x, y-nya, kita uji ke titik pojok ini. Titik pojoknya yaitu titik A, B, dan C. A 0,12, B 12,6, dan C 15,0. Selanjutnya, uji titik pojok menggunakan persamaan f, x, y sama dengan 8x tambah 6y. Yang pertama itu titik A 0,12. Kita masukkan nilai x-nya 0, y-nya 12. 8 dikali 0, 0, 16 kali 2, 72. Jadi dapat untuk titik A 72. Selanjutnya menggunakan titik B 12,6. X-nya 12, y-nya 6. 8 dikali 12 ditambah 6 dikali 6. Dapat hasilnya 132. Selanjutnya itu titik yang C 15,0. X-nya 15, y-nya 0. 8 dikali 15 ditambah 6 dikali 0. Dapat hasilnya 120. Dari uji titik pojok ini kita dapat nilai yang tertinggi yaitu pada titik B 12,6 dengan nilai 132. Maka di titik B inilah laba maksimalnya. Jadi laba maksimum yang dapat diperoleh 12 meja dan 6 kursi dengan fungsi objektif f, x, y sama dengan 8x tambah 6y adalah pada titik f 12,6 sama dengan 132. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum menggunakan GeoGebra. Kita akan menguji persamaan f, x, y sama dengan 8x ditambah 6y. Dan selanjutnya kita masukkan kendalanya yaitu 4x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 60. 2x ditambah 4y lebih kecil dari 48. X lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Selanjutnya kita akan masukkan persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 60 dan 2x ditambah 4y sama dengan 48. Kita lihat grafiknya. Lalu kita buat titiknya dengan menggunakan intersect yang ada pada poin. Kita klik dua garis yang berpotongan untuk menghasilkan titik. Titik A, titik B, dan titik C. Langkah selanjutnya kita menggunakan spreadsheet. Di kolom A1 kita ketikkan nilai. Di kolom B1 kita ketikkan titik optimum. Di kolom A2 kita ketikkan A, enter, B, dan C. Pada kolom B2 fungsi F selanjutnya FB, selanjutnya FC.
Jadi inilah hasil yang kita peroleh menggunakan GeoGebra. Laba maksimum yang diperoleh 12 meja dan 6 kursi dengan fungsi objektif fx, y sama dengan 8x ditambah 6y pada titik 12,6 dengan nilai maksimum 132. Selanjutnya kita bahas tentang nilai minimum. Diketahui persamaan fx, y sama dengan 2x min y, persamaan gx, y sama dengan min x min 4y, persamaan h, x, y sama dengan min 2x ditambah 5y, persamaan i, x, y sama dengan 3x ditambah 3y, dan persamaan j, x, y sama dengan min y. Dengan kendala 2x min y lebih besar dari sama dengan 3, 3x ditambah y lebih besar dari sama dengan 9, min x ditambah 4y lebih besar dari sama dengan min 4, dan x lebih besar dari sama dengan 0, dan y lebih besar dari sama dengan 0. Pertanyaannya, maksimumkan fungsi fx, y, hx, y, dan jx, y, dan minimumkan fungsi gx, y, dan ix, y. Pertama, kita dalam persamaan 2x min y sama dengan 3, kita ganti x-nya dengan sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Dalam persamaan 2x kurang y sama dengan 3, kita ganti x-nya dengan 0, maka didapat min y sama dengan 3 dan y sama dengan min 3. Dan kita ganti y-nya sama dengan 0, maka 2x dikurang 0 sama dengan 3, sehingga 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3/2. Lanjut persamaan 3x ditambah y sama dengan 9. Kita ganti juga x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Maka 3 dikali 0 ditambah y sama dengan 9, didapat hasil y sama dengan 9. Dan y sama dengan 0, kita ganti 3x ditambah 0 sama dengan 9, sehingga 3x sama dengan 9 dan x sama dengan 3. Persamaan min x ditambah 4y sama dengan min 4, kita ganti juga x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Sehingga min 0 ditambah 4y sama dengan min 4, 4y sama dengan min 4, sehingga y sama dengan min 1. Kemudian kita ganti y-nya dengan 0, maka min x ditambah 4 kali 0 sama dengan min 4, min x sama dengan min 4, sehingga x sama dengan 4. Nah, jadi kita dapatkan grafiknya seperti ini dengan titik A-nya 2,4,1,8, titik B 3,08, min 0,23, dan titik C-nya 4,0. Nah, karena daerah arsir pada grafik ini terbuka ke atas, maka dia tidak mempunyai nilai maksimum. Dia hanya mempunyai nilai minimum. Karena daerah yang terbuka ke atas, dia tidak mempunyai batas dan tidak mempunyai titik-titik maksimum. Selanjutnya, uji titik pojok. Kita ketahui persamaan g, x, y sama dengan min x dikurang 4y. Kemudian pada titik A, titik B, dan titik C kita masukkan nilai x dan nilai y-nya. Untuk titik A kita dapatkan min 2,4 dikurang 4 dikali 1,8. Hasilnya sama dengan min 9,6. Pada titik B kita dapatkan min 3,08 dikurang 4 dikali min 0,23. Hasilnya sama dengan min 2,16. Dan pada titik C kita dapatkan min 4 dikurang 4 kali 0. Hasilnya sama dengan min 4. Kemudian untuk persamaan ix, y sama dengan 3x tambah 3y, kita lakukan langkah yang sama, masukkan nilai x dan y pada setiap titiknya. Untuk titik A kita dapatkan 3 dikali 2,4 ditambah 3 dikali 1,8. Hasilnya yaitu sama dengan 1,8. Pada titik B kita dapatkan 3 dikali 3,08 ditambah
3 dikali min 0,23. Hasilnya sama dengan 9,93. Dan pada titik C kita dapatkan 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 0 hasilnya sama dengan 12. Jadi nilai minimum dari persamaan Gx, Y dan Ix, Y adalah min 9,6 pada titik A 2,4,1,8. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan GeoGebra untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Di sini diketahui fx, y sama dengan 2x min y, gx, y sama dengan min x min 4y, hx, y sama dengan min 2x tambah 5y, ix, y sama dengan 3x tambah 3y, jx, y sama dengan min 9. Kita tuliskan di sini f x, y sama dengan 2x min y. Selanjutnya di sini selanjutnya jx, y sama dengan min y. Setelah itu dengan kendala 2x min y lebih besar sama dengan 3, 3x tambah y lebih besar sama dengan 9, min x tambah 4y lebih besar sama dengan min 4, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Kemudian akan muncul grafik. Setelah itu kita masukkan persamaannya dengan mengubah tanda besar dari sama dengan menjadi sama dengan saja. 2x min y sama dengan 3, 3x tambah y sama dengan 9, dan min x tambah 4y sama dengan min 4. Kemudian kita akan menggunakan intersect untuk menentukan titik-titik potongnya. Caranya kita klik garis yang berpotongan, titik A, kemudian titik B, dan yang terakhir titik C. Setelah itu kita menggunakan spreadsheet. Tadi kan pada soal kita diminta untuk memaksimumkan fungsi dan meminimumkan fungsi. Pada grafik ini terlihat bahwa daerah arsir pada grafik ini terbuka ke atas, maka tidak mempunyai nilai maksimum, hanya mempunyai nilai minimum. Karena daerah yang terbuka ke atas, dia tidak mempunyai batas dan tidak mempunyai titik-titik maksimum. Jadi di sini kita akan menentukan titik maksimum dari fungsi g, x, y, dan i, x, y. Pada kolom A1 kita tuliskan nilai. Pada kolom B1 kita tuliskan titik optimum G. Di sini untuk menghemat waktu kita langsung menuliskan titik optimum G dan I. Pada kolom yang A2 kita tuliskan titik A, titik B, dan titik C. Untuk menentukan titik optimum G kita tuliskan G buka kurung A besar, G buka kurung B besar, dan G buka kurung C. Pada titik optimum I buka kurung A, I kurung B, I kurung C. Di sini sudah terlihat bahwa nilai maksimum
bahwa nilai minimum dari fungsi gx, y dan ix, y adalah min 9,6 pada titik 2,4, 1,8. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Rizky. Nama saya Bita Oktavianti. Saya Raden Zikri Amar. Saya Latifah Gumini Pratiwi. Saya Rani Pertiwi. Saya Istiqomah. Kami dari kelompok 4.